Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumila sumila dirati azan masyaallah syahid salam ketemu qarabin. Usanillah mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi subhanallah subhanallah. Usalla ba'na umatina wa jantina jantina sunna syahina. Usanillah ma'hadina al-asqiya malang ta'ala mithli ma'asabi alim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1078 yang ada nomornya. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala. Ini hadis ini terkait dengan bab kemarin. Bab tentang panggilan dari seorang budak. Jadi budak, bagaimana etikanya dia manggil juragan atau juragan manggil budaknya. Kemarin disampaikan kalau seorang budak manggil juragannya, manggil apa itu? Juragan ya? Juragannya lah pokoknya. Yang mempunyai tidak boleh manggil Robbi, tapi disarankan manggilnya Saidi. Begitu juga sebaliknya kalau juragan manggil budaknya, nggak boleh manggil budakku, enggak, tapi anakku, atau ya fataya gulami, anakku, anak lanangku, anak perempuanku. Jadi tidak manggil budak-budakku, nggak kayak Upin Ipin. Jadi itu etika manggil. Di hadis ini dikatakan begini, Kanjeng Nabi ngendika begini, layakul, hendaknya tidak ngucap sapa ahadukum at'im robbak, at'im ngasih makan sapa sira robbaka ing robbak itu artinya pangeran, tapi di sini digunakan untuk seorang budak manggil juragan, sehingga Kanjeng Nabi ngendikannya begini, janganlah seorang budak seseorang tuh bilang begini, at'im robbak, tolong kasih makan Tuhanmu. Padahal robbak itu maksudnya adalah juragannya. Sehingga seorang budak nggak boleh manggil juragannya dengan istilah robbak, robbun. Karena robbun itu hanya dipakai untuk Allah Ta'ala. Jadi itu biar etikanya begitu. Atau wawaddi robbak, lakukan wudu robbaka, wudukanlah Tuhanmu, robbaka, atau aski, ngasih minumlah robbaka. Istilah robbun itu nggak boleh dipakai untuk menyebut juragan yang disampaikan oleh budak, atau budak tidak boleh manggil juragannya dengan kata robbun. Nabi mengatakan itu. Wal yakul, hendaknya ngucap sokoman maulaya, boleh gunakan kata maulaya. Sehingga sekarang kita dikenal ada istilah Maulana, wali-wali, salah satunya Maulana Malik Ibrahim, nama kampus kita UIN Malang. Ada Maulana, karena itu untuk kita jadi pakai na. Kalau untuk sendiri Maulaya. Walayakul itu satu. Hendaknya tidak ngucap sapa ahadukum salah siji nira kabeh abdi. Seorang juragan jangan manggil budaknya dengan istilah abdi, hambaku, hambaku, budakku, amati atau budak perempuanku. Hendaknya hayakul, hendaknya ngucap sapa juragan fataya, pemudaku, fatati, pemudiku, wagulami, anakku. Sehingga yang kemarin saya sampaikan, hendaknya sama dengan kita. Kalau Anda jadi suami yang di rumah, jangan manggil istrinya dengan panggilan namanya. Atau Anda yang di sini, kalau nanti nikah, jangan manggil suaminya dengan panggilan namanya. Jangan kayak kemarin misalnya suaminya Abdullah, panggil Dul, mau pergi kemana Dul? Atau baru datang, kan enggak ini toh, enggak mesra banget. Kok sawangane dengan suaminya manggil nama. Begitu juga yang suami Anda yang di rumah, jangan memanggil istrinya dengan panggilan namanya. Bahkan tidak hanya suami istri, seorang orang tua manggil anaknya hendaknya tidak dengan namanya. Ti binti, tolong belikan ini ti. Enggak. Tapi
mbak, adik, gitulah, mas, adik. Jadi itu etikanya gitu. Tidak memanggil dengan namanya. Wa yakul Robbi, Fataya, Gulami, dan seterusnya. Wa fi riwayatin tadi di riwayat Bukhari Muslim. Anda bisa lihat yang buka Bukhari itu hadis nomor 2552. Di dalam Muslim itu tercatat di dalam hadis 2249. Wa fi riwayatil muslimin ada juga yang dalam Muslim walayakul Robbi. Itu sama dengan yang di atas tadi. Janganlah walayakul, hendaknya tidak mengucap sapa ahadukum, seorang budak hendaknya tidak memanggil juraganya dengan Robbi. Robbi beda loh ya dengan istilah yang kemarin saya sampaikan, murabbi. Ada Robbi, ada murabbi. Kalau Robbi itu Tuhan, nama Asmaul Husna, nama Tuhan di dalam Asmaul Husna. Kalau murabbi itu artinya pendidik. Sehingga kalau murabbi biasanya kalau santri manggil kiainya murabbi ruhina, yang mendidik jiwa kami. Itu boleh. Kalau di mana? Ma'had kan juga murabbi toh, pendidik istilahnya. Bukan robbi tapi ada murabbi. Kemudian jadi tarbiyah, pendidikan. Fakultas tarbiyah dan ilmu pendidikan. Itu podo ae, tarbiyah ya pendidikan. Biar mantep lah, jadikan satu. Hendaknya kita, kata Nabi, tidak memanggil juraganya dengan Robbi. Wal yakul, hendaknya ngucap Robbi tadi bisa diganti Saidi. Wa maulaya atau maulana atau maulaya. Wa fi riwayatin lahu, ada dalam hadis lain di dalam Muslim, ada kalimat gini, layakulana, hendaknya tidak mengucap sapa ahadukum abdi. Enggak boleh seorang juragan itu manggil budaknya dengan panggilan abdi, hei budakku, atau hei hambaku. Kenapa enggak boleh? Fakulukum krono kalian semua itu abidun. Karena kita itu sama-sama budak, sama-sama hambanya Allah Ta'ala. Karena kita sama-sama hamba Allah, maka tidak bolehlah seseorang memanggil orang lain dengan budak. Walayakul, lan hendaknya tidak mengucap sopal abdu, seorang hamba. Itu tadi kalau dari juragan tidak boleh manggil hambaku atau budakku, karena kita sama-sama hamba Allah. Sehingga tidak ada lagi perbudakan, menghilangkan itu. Sebaliknya dari seorang budak tidak memanggil juraganya dengan Robbi, tapi wal yakul hendaknya ngucap Saidi. Wa fi riwayatin lahu, ada dalam riwayat yang lain sama, layakulana hendaknya tidak ngucap sapa ahadukum abdi wa amati. Seorang juragan tidak boleh dengan panggilan budaknya dengan istilah hambaku atau budakku. Wa amati, budak perempuanku. Alasannya Nabi, kullukum abidullah. Kullukum taisira kabeh iku abidullah, hambanya Allah Ta'ala. Karena kita semua itu hamba Allah, sehingga sesama hamba tidak etis manggil hambaku. Karena kita semua hamba Allah. Wa kullu nisaukum, utai seluruh perempuanmu iku ima Allah Ta'ala, hamba perempuannya Allah Ta'ala. Karena itu walakin, tetapi ini liyakul, hendaknya ngucap sapa seseorang gulami, anakku. Coba manggil budaknya aja, Nabi mengajarkan bukan hambaku tetapi anakku, anak laki-lakiku, wajariyati atau anak perempuanku. Wa fataya, fataya itu apa? Pemudaku. Wa fatati, enak tahu istilah fataya, fatayat. Kalau Anda kan masih fatayat. Lawes umur berapa ganti muslimat. Kadang wis tuwa sih fatayat. Karena nggak pengen tua. Kita wis umurnya kepala 3 aja fatayat. Fatayat itu kan pemuda ya, umurlah mama aja kepala 4 sih fatayat. Bergaya muda. Nah, manggilnya begitu. Jadi juragan manggil budaknya itu dengan
Fataya atau Fatati, Hulani atau Jariyati. Itu kan manggilnya lebih keakraban. Jadi panggilan yang mengesankan perbudakan itu menjadi hilang. Oke, sebelum kita masuk ke seterusnya, kemarin ada pertanyaan di Facebook dari seseorang. Pertanyaannya, Islam itu salah satu misinya adalah menghilangkan perbudakan. Iya, karena itu dalam hadis ini termasuk memanggil budak itu juga nggak boleh dengan nama hai budakku. Karena salah satu misi Islam adalah menghapuskan perbudakan. Tapi pertanyaannya, kenapa pada masa Nabi masih ada, masa sahabat masih ada? Iya, karena proses penghilangan perbudakan di dalam Islam tidak langsung sekali larangan, tetapi step by step. Jadi kita masih ingat kayak larangan minuman keras. Larangan minuman keras itu kan 3 kali dilarang. Pertama diingatkan bahwa minuman keras itu ada manfaatnya. Loh, ayat pertama itu mengatakan minuman keras itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Ya pada kita sering toh, Pak Ustaz ngomong, pacaran itu ono manfaatnya lah, kuliah jadi semangat, tapi mudaratnya lebih besar. Sehingga hati-hati. Nah, setelah itu turun ayat kedua, kalau kita lagi sholat, hendaknya tidak dalam keadaan mabuk. Coba pada sholat sehari semalam 5 kali. Kalau sholat itu tidak boleh mabuk, kan berarti waktu untuk minum minuman keras itu makin sedikit. Karena nanti ketika sholat harus sudah sembuh. Sehingga kan makin peluang untuk minum itu makin kecil. Setelah itu baru turun ayat ketiga bahwa minuman keras itu haram. Untuk mengharamkan minuman keras itu butuh 3 kali ayat, butuh 3 kali proses. Perbudakan itu juga begitu, tidak mudah untuk, karena ini sudah menjadi sistem di dalam masyarakat, tidak mudah untuk dihilangkan. Karena itulah proses menghilangkannya itu cukup lama. Tetapi yang pasti salah satu misi Islam adalah menghilangkan perbudakan. Sehingga kalau kita belajar fikih tentang kafarat, hampir semua pelanggaran itu salah satu alternatif tebusannya itu merdekakan budak. Itu kan mulai pembunuhan, diat sumpah, hubungan seks suami istri bulan Ramadan, itu kan salah satu pilihan alternatifnya itu memerdekakan budak. Dan yang harus dimerdekakan adalah budak mukmin. Itu karena salah satu misinya adalah perbudakan. Tetapi proses ini belum selesai. Ternyata ketika Islam itu masa Kanjeng Nabi belum selesai proses penghilangan perbudakan, masa Khulafaur Rasyidin belum tuntas, ganti masa Bani Umayyah. Nah, ketika Bani Umayyah berkuasa, ternyata sistem kekuasaan ini tidak lagi menghilangkan perbudakan, tapi justru melegalkan perbudakan kembali, seperti tradisi masa jahiliyah. Sehingga kalau kita ngaji di dalam sejarah tarikh Islam, di dalam masa Bani Umayyah itu, Bani Umayyah secara resmi itu membuat sistem kasta, kalau bahasa kita gitu. Kalau di agama tertentu kan ada tuh sistem kasta, elit, menengah, sedang, rendah gitu kan. Di dalam Bani Umayyah juga ada, ketika itu ada kasta apa yang dikenal dengan istilah Muslim Arab. Kemudian ada Muslim non-Arab. Kemudian budak, kemudian kafir. Jadi masyarakat Islam itu dibagi menjadi 4. Muslim Arab itu adalah orang Arab, orang yang beragama Islam dan dia keturunan Arab. Pada masa itu pejabat, orang yang boleh dan bisa menjabat itu adalah orang Muslim Arab. Kalau dia Muslim tetapi tidak Arab, tidak keturunan Arab, maka dia tidak boleh menjabat. Kita harus paham, masa Bani Umayyah itu kekuasaannya, ibu kotanya di Damaskus, Syria sekarang. Jadi tidak di wilayah Arab, itu di luar Arab. Tetapi mereka membawa misi itu. Jadi siapa yang bisa menjabat itu hanya orang Muslim Arab. Kayak kita masih ingat dulu zaman
Pak Harto ya kalau nggak salah, itu ada kesan kalau pengen jadi presiden itu harus wong Jawa. Kalau nggak Jawa nggak akan bisa jadi presiden. Cina tidak akan bisa jadi pegawai negeri, apalagi tentara, enggak. Sehingga sampai belakangan kan nggak ada Cina pegawai negeri, jarang banget. Sehingga pilihannya Cina masuk bisnis, karena mereka nggak akan bisa diterima. Nah itu nggak tertulis, tetapi jalan. Masa Bani Umayyah juga begitu. Mereka melegalkan perbudakan. Perbudakan dikembangkan kembali, diinstitusikan. Jadi ada Muslim Arab, Muslim non Arab. Sehingga orang Muslim, kita Muslim. Kalau kita orang Indonesia ini Muslim. Tapi kalau kita ngikuti zaman khilafah Bani Umayyah, maka kita tidak akan pernah bisa menjabat. Karena yang bisa menjabat adalah Muslim keturunan Arab. Yang Anda yang keturunan Madura, Jawa, itu kelas kedua. Tidak akan pernah menjadi pejabat. Nah, karena itulah nanti, karena ada sistem inilah, maka nanti ini akan melahirkan pemberontakan pada masa Bani Abbas. Nah, kemudian yang ketiga budak. Budak muncul lagi menjadi sistem. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz, sistem ini pernah dihilangkan. Tapi tidak sukses beliau, karena beliau hanya berkuasa 3 tahun. Begitu beliau wafat, sistem itu muncul lagi. Bahkan nanti Anda bisa lihat pada masa Walid Sani tahun 743, Walid Sani itu berkuasa setahun, 43 sampai 44, 2 tahun lah. Itu orang pertama yang memisahkan perempuan dengan laki-laki di ruang publik. Jadi perempuan nggak boleh, harus terpisah tempatnya. Kayak kalau kita kuliah kan jadi satu. Kalau Walid Sani enggak, itu harus dipisah. Laki-laki dan perempuan dipisah. Itu orang pertama yang memisahkan laki-laki dan perempuan. Dan dari situlah kemudian melahirkan perempuan semakin terdistorsi ke pinggir. Akhirnya perempuan menjadi tidak lagi bisa tampil di ruang publik. Itu dimulai dari situ. Nah, kenapa fikih? Mulai Imam Madzhab muncul juga pembahasan budak. Mereka membahas budak karena konteksnya saat itu memang perbudakan muncul. Jadi karena itu muncul kembali, maka nggak mau para Imam Madzhab harus mendiskusikan bagaimana cara mengatur perbudakan tadi. Itulah yang terjadi, sehingga ketika ditanyakan salah satu misi Islam menghilangkan perbudakan, benar. Tapi kenapa di fikih itu masih muncul bab budak? Konteksnya adalah karena ketika itu perbudakan dilegalkan kembali pada masa khilafah Bani Umayyah. Nah, kita ingat para imam madzhab itu hidup pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Perbudakan sudah menjadi legal lagi. Dan Anda paham ketika sistem yang kemudian melakukan itu, maka para imam madzhab kan nggak akan bisa melarang. Sehingga satu-satunya jalan adalah bagaimana memberikan fatwa apa yang terjadi. Jadi dalam konteks fikih, kenapa muncul konteks perbudakan dalam fikih? Adalah dalam rangka untuk menjelaskan, mengatur apa yang terjadi. Karena yang terjadi ada perbudakan. Nah, itu semoga bisa menanggapi, bisa menjawab tentang pertanyaan yang kemarin. Oke, kita lanjutkan. Tadi soal perbudakan. Sekarang kultu matur sapa ingsun. Qalal ulama ngendika sapa ulama layut laku. Tidak disampaikan, tidak disebutkan sapa Rabbu, Rabb bi alifi wal lami kelawan lam dan alif. Ini ada ar-Rabb. Ada lamnya ya. Jadi bukan Rabb aja. La Rabb itu umum. Ini ada ar-Rabb. Kalau kemarin kayak kalau Ibnu Mujib, kalau Mujibe itu nggak pakai al itu boleh. Tapi kalau Ibnul Mujib pakai al itu maka kan menjadi Asmaul Husna. Nah itu yang nggak boleh. Layu telaku tidak diucapkan apa ar-Rabbu kata Rabb dengan alif dan lam ar-Rabb. Illa Allah kecuali untuk Allah. Kata ar-Rabb itu Asmaul Husna dan hanya disampaikan untuk Allah khosotan secara khusus.
Fama mal idofati, karena itu kita tidak boleh menggunakan rob yang dengan al tadi. Fama mal idofati, anapun ketika dinisbatkan, diidofahkan, yukalu robbul mali, wa robbud dari, maka itu boleh. Yang dinisbatkan kepada, diidofahkan kepada barang mati. Robbul mal itu artinya pemilik harta, bukan Allah ya. Bukan Robbul Mal itu Allah yang menguasai harta, enggak. Orang Arab biasa menggunakan Robbul Mal, pemilik harta. Robudar, pemilik rumah. Kalau sepeda motor itu apa? Bahasa Arab ya. Apa yang Anda bahasa Arab? Robus sepeda motor. Misalnya itu pemilik sepeda motor. Itu bisa. Tetapi dinisbatkan, diidofahkan pada benda mati. Tetapi ketika kata ar-rob pakai al, itu kepada Allah. Wa minhu qauluhu Nabi alaihi salatu wasallam fi hadis sahih fi dolatil ibili. Nabi sendiri pernah menggunakan rob, kata rob. Fi dolatil ibili dalam kasus unta yang hilang. Pernah ada kasus sahabat kehilangan unta, dicari nggak ketemu. Kemudian Nabi mengatakan dakha hatta yalqaha rabbuha. Dak meninggal sapa sira ha ing ibil hatta yalqaha, sehingga menemukan ha ing ibil sapa rabbuha. Rabbuha itu bukan pengirane unta, tapi pemilik unta. Kata Nabi, ya udah biarinlah. Anda nyari, biasanya kalau Anda yang di rumah sore-sore ayamnya hilang, gak mulai. Kemudian ya sudah, biarin aja, besok pulang sendiri. Nabi juga gitu. Wah, dak hatta yalqaha, biarin aja lah, nanti besok juga balik. Kita kayak gitu. Wal hadis sahih. Dalam hadis yang lain juga dikatakan hatta yuhimmu, sehingga kemudian mempertemukan robbal mali. Orang yang mempunyai harta, man ing wong yak balu, yang nrimo sapa man sedekah. Ada orang yang sedekah, kemudian enggak banyak yang bisa, kemudian nanti kan kemudian sedekah kita akan ketemu dengan orang yang bisa menerimanya. Wa qaulu Umar radhiyallahu an fi sahih. Umar itu Nabi menggunakan kata rob tanpa al. Tapi kemudian rob itu diidofahkan pada benda mati atau binatang, bukan kepada manusia. Itu Nabi. Umar juga pernah menggunakan kata rob yang diidofahkan. Fi sahih Muslim, fi sahih hadis sahih dalam Bukhari, Anda bisa lihat Bukhari hadis nomor 3059. Umar menggunakan kata robbas suraimah wal ghonaimah. Kalau suraimah itu, kalau di sini dikatakan as-suraimah al-ibil al-qalil, yaitu unta yang sedikit. Jadi orang yang mempunyai unta sedikit. Robbul suraimah itu pemilik unta sedikit. Ghonaimah itu adalah unta yang banyak. Ghanam, bukan. Suraimah itu unta sedikit, kalau ghonaimah itu kambing. Kambing yang sedikit. Jadi kalau kita punya kambing, kira biasanya sedikit itu, bukan satu ya. Lawang Arab kan wakeh, tapi enggak bahan bahasa itu kan biasa, dianggap sedikit. Kayak awek kita, kita nyembelih kurban, kayak kemarin Riyaya Adha, biasanya kan kita dapat kurban, binatang kurban, daging. Biasanya kita dapat berapa? Setengah kilo, sekilo paling. Sekilo wakeh. Tapi di Saudi itu kan, kalau kita menerima daging kambing itu kan enggak sekilo. Apa namanya? Ada cet gede. Iku iso dipangan wong puluhan. Nrimone ku akeh. Daging kambing untuk siji, loro. Jadi beda dengan kita. Kita artinya kesan sedikit dan banyak itu beda. Dalam konteks ini Umar itu menggunakan kata robun.
itu boleh, tetapi robun yang diidofahkan dengan benda mati atau binatang. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Tapi prinsipnya adalah istilah tadi kita diharapkan tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak etis, kata robun itu Tuhan, atau memanggil budaknya dengan panggilan yang merendahkan atau nama individu. Baik, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.